Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R Bintang Adiwinata dari Prodi D4TE kelas 2E. Di sini saya akan mensimulasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu tugas besar dari mata kuliah teori PLC yang diampu oleh Bapak Denda Dewatama. Baik, di sini saya mengambil judul tugas besar, mengambil tema pengemasan dengan judul tugas, yaitu sistem pengemasan tisu roll ke dalam box secara otomatis menggunakan PLC Omron CP1H, dengan deskripsi sebagai berikut. Penggunaan tisu sangat bermanfaat di kalangan masyarakat, baik di rumah makan, hingga di toilet atau wastafel. Oleh karena itu, dengan jumlah permintaan yang banyak, proses pembuatan tisu mulai dari produksi, pengemasan, hingga distribusi harus cepat dan efisien. Maka dari itu, semua proses pembuatan tisu telah berjalan secara otomatis agar memenuhi jumlah target produksi. Sistem yang cocok untuk memenuhi permintaan ini ialah sistem kontrol otomasi berbasis PLC. Pada sistem kontrol kali ini menggunakan perancangan ladder diagram serta HMI untuk proses pengemasan tisu roll ke dalam box secara otomatis menggunakan PLC Omron CP1H. Software yang akan saya gunakan kali ini yaitu untuk desain ladder menggunakan CX Programmer, dan untuk desain HMI-nya saya menggunakan CX Designer. Baik, sebelum beranjak ke cara kerja sistem yang saya buat, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana gambaran sistem pengemasan tisu ini sebelum ke ladder dan ke ke HMI-nya. Sini akan tampilkan video. Nah, ini merupakan gambaran saya untuk mendesain ladder. Oh, sebentar. Nah, jadi di sini ini merupakan sistem yang akan saya buat. Nah, jadi secara gambaran nanti visualisasinya akan realisasinya akan seperti ini. Di sini ada, nah, di sini ada pendorong. Saya gunakan pneumatik. Kita langsung ke nah, di sini ada pendorong. Saya gunakan pendorong ini menggunakan pneumatik ini ya, menggunakan pneumatik. Kemudian nanti di sini adalah konver 1 dan ini konver 2. Fungsinya yaitu untuk jalannya roll tisu dan box. Nanti di sini juga saya akan beri sensor, dan sini juga ada sensor, dan nanti di batas maksimalnya pneumatik ini nanti akan saya beri sensor juga. Kemudian setelah tisu didorong dan masuk ke konver 3, nah, masuk ke konver 3, nanti di sini saya akan berikan sensor juga, yaitu sensor 1. Untuk apa? Untuk apakah box dan tisu sudah berada di posisi bawah katrol. Nah, seperti itu. Jika iya, nanti katrol ini akan turun, kemudian penjepit ini akan menjepit tisu, kemudian katrol akan bergeser dengan rel yang ada di atas ini dan dimasukkan ke dalam box. Sangat sederhana ya, seperti itu. Kemudian konver akan jalan lagi dan akan masuk ke tempat antrian untuk didorong dan dinaikkan oleh hidrolik dan dimasukkan ke tempat penyimpanan. Seperti itu. Nanti di sini saya akan berikan 2 box saja. Jadi nanti jika sudah 2 box, maka silinder pendorong akan aktif seperti itu. Oke, langsung saja kita ke ininya, ke HMI-nya. Oke, ini ladder yang sudah saya buat sedemikian rupa. Oh ya, di sini saya beri komen yaitu, oke, sebentar. Di sini ada cara kerjanya ya. Saat tombol start ditekan, sistem akan bekerja sebagai berikut.
lampu indikator hijau dan kompresor aktif. Jadi nanti lampu indikator dan kompresor satu ini akan aktif setelah 1 menit. Setelah 1 menit kompresor ini aktif, maka konver 1 dan 2 akan aktif. Nah, di sini saya menggunakan konver 1 2, saya menggunakan satu motor saja. Nanti bagaimana desain mekaniknya itu tinggal diatur ya. Jadi permainan desain mekanik menggunakan satu motor tapi dengan 2 konveyor. Seperti itu. Menghemat output. Kemudian di sini ada sedikit ya. Di sini saya tuliskan 1 menit ya. Tapi di set value-nya saya kasih cuman 10 detik. Karena kalau menunggu 1 menit itu bakal lama. Jadi mempersingkat waktu saja seperti itu. Oke, kita akan mulai. Kita coba save dulu projectnya. Masih loading ya. Nah, seperti ini. Sebentar saya tempatkan posisinya dulu. Nah, di sini di cara kerja ini ada kondisi awal atau ada beberapa catatan, ada 3 catatan. Yang pertama, sistem aktif secara kontinu hingga tombol emergency ditekan. Berarti sistem ini akan setelah ditekan tombol start dengan ini ya, setelah ini saat tombol start ditekan, maka sistem ini akan berjalan akan aktif secara terus menerus hingga tombol emergency ini ditekan. Kemudian catatan kedua, sensor aktif berlogika 1. Berarti di sini ada sensor-sensor semua ini, LS1, LS2, sensor 1, kemudian ada sensor 2, ini aktif berlogika 1 dengan kondisi awal. Jadi waktu kita simulasi dengan kondisi awal yaitu emergency aktif. Oke, kita langsung saja ya. Dengan kondisi awal emergency aktif, LS6 berlogika 1, LS9 berlogika 1, LS12 berlogika 1, dan LS13 berlogika 1. Baik, sudah kita set kondisi mula. Nah, di sini tertulis ya, ada note ini saya tulis di bawah, soalnya ini terakhir biasanya emergency. Tombol emergency ditekan, maka seluruh sistem mati. Nah, seluruh sistemnya masih mati, dan lampu indikator emergency menyala kelap-kelip. Nah, ini adalah lampu indikator emergency, merah kelap-kelip nyala. Oke, kemudian seperti pada umumnya ya, emergency kalau kita akan reset kita klik lagi, soalnya ini pakai alternate, jadi dia ngunci. Oke, emergency sudah kita reset, sudah saya reset. Kita baca, saat tombol start ditekan, sistem akan bekerja sebagai berikut. Start ditekan, lampu hijau akan aktif dan kompresor akan aktif. Jadi ini merupakan output dan yang merah ini merupakan inputan ya. Jadi saya bedakan gini, saya bikin prinsip kerjanya seperti ini biar mudah urut-urutannya. Start ditekan, maka lampu indikator hijau aktif dan kompresor aktif untuk mengisi apa? Mengisi kontrol valve dari pneumatik, kontrol solenoid valve dari pneumatik. Oke, di sini di step kedua, setelah 1 menit konver 1 2 aktif, motor 1 CW. Nah, konveyor 1 dan konveyor 2 aktif. Oke, di sini tadi kan
saya cuman ngeset 10 detik ya, soalnya biar efisiensi waktu simulasi. Conveyor 1 dan 2 sudah aktif. Kemudian di sini ada step ketiga, apabila LS1 dan 2, berarti keduanya harus mendeteksi ya tisu dan box, maka pneumatik ini akan aktif. Oke, kita lihat LS1 dan 2 berarti harus kedua-duanya, bukan salah satu. LS1 aktif dan 2 mendeteksi box. Ini mendeteksi tisu, ini mendeteksi box. Maka pneumatik 1 akan aktif. Nah, pneumatik 1 ini aktif hingga oke, sudah. Kemudian step keempat, setelah menyentuh LS3, pneumatik 1 mati. Oke. Setelah menyentuh LS3, dia disimulasi, harus ini 2 dimensi ya. Kalau di 3D-nya, di realisasinya, dia akan maju hingga menyentuh LS3, sensor 3. Maka pneumatik 1 mati. Pneumatik 1 mati dan dilanjutkan oleh conveyor 3 bergerak CW. Conveyor 3 bergerak motor 2 CW. Oke. Kita coba LS3. Nah, otomatis pneumatik ini akan kembali dan boxnya sudah masuk ke sini dan juga tisu. Otomatis juga LS1 ini akan kembali seperti semula. Seperti itu. Dan dia berjalan, conveyor 3 aktif. Apabila sensor 1 mendeteksi tisu dan box, maka conveyor 3 berhenti. Nah, di sini saya menggunakan sensor satunya menggunakan div down. Jadi supaya boxnya itu sudah lewat dulu, baru conveyornya akan mati. Kita lihat sensor 1. Lah, di sini saya menggunakan div down ya, NC div down. Oke, berarti waktu dia aktif masih belum mati, waktu dia mati baru conveyor akan mati juga, akan berhenti. Nah, apabila conveyor 3 telah berhenti, sling katrol turun, motor 3 CW. Nah, motor 3 ini mewakili dari sling katrol. Dia aktif turun ya, aktifnya itu turun hingga menyentuh LS5. Oke, LS6 ini adalah batas atas dari batas awal dari katrol yang turun ini tadi. Jadi waktu dia turun, otomatis dia kembali ke posisi semula dan menyentuh LS5. Setelah itu lengan capit menjepit tisu servo 1 90 derajat JW clockwise. Oke, maka jika ini saya pencet, maka servo akan aktif 90 derajat. Kemudian katrol naik motor 3 CCW ya, benar ya, hingga menyentuh LS6. Katrol naik, otomatis batas maksimal dari katrol tadi telah terbuka lagi dan dia akan menyentuh ini untuk batas maksimal. Setelah itu katrol bergeser ke atas box motor 4 CW. Nah, motor 4 CW ini yaitu katrol bergeser ke atas box. Jika katrol ini bergeser, maka kondisi awal yang tadi ya itu akan hilang seperti ini hingga dia menyentuh LS8. Kemudian sling katrol turun, kemudian motor 3 CW. Maka jika ini saya tekan, ini akan aktif. Nah, seperti ini ya. Kemudian motor 3 aktif, otomatis batas awal dari motor dari katrol yang turun tadi akan kembali posisi semula hingga motor 3 ini, katrol turun ini menyentuh LS5. Seperti ini. Maka lengan capit melepaskan tisu ke dalam box servo 1 min 90 derajat counterclockwise. Jadi ini akan aktif jika LS5 telah tersentuh. Nah, seperti ini. Dia akan aktif 90 derajat. Kemudian setelah itu sling katrol naik motor 3 counterclockwise. Nah, benar ya. Jadi setelah ini mati, maka motor 3 sling katrolnya itu naik
hingga menyentuh LS6. Kalau dia naik berarti LS5, LS maksimal, dia akan kembali posisi semula hingga motor ini menyentuh LS6 katrolnya. Maka katrol bergeser ke posisi semula, maka ini akan aktif ya. Oke, seperti ini. Kalau dia sudah kembali ke posisi semula dalam posisi aktif ini, maka LS8 kondisi maksimal dia akan kembali seperti semula hingga kapan berhentinya ini? Kapan berhentinya katrol yang bergeser ini? Hingga dia menyentuh LS9. Setelah itu konver 3 bergerak. Nah, setelah dia menyentuh ini ya, ini ya, setelah ini maka konver 3 bergerak. Ini. Oke. Oke. Setelah itu kardus akan berjalan. Kardus yang telah terisi tisu tadi akan berjalan ke sini hingga melewati sensor 2. Nah, jika telah melewati sensor 2, otomatis konver 1 dan 2 dia bakal hidup lagi dan konver 3 akan mati. Proses ini akan berulang. Nah, seperti ini. Oke, ini saya percepat karena ini kriteria minimal untuk mengaktifkan hidrolik ini, untuk mengaktifkan pendorong ini, untuk mengaktifkan step ke 16 dan 20 itu syarat minimalnya 2 kardus. Sedangkan kita di sini masih sensor 2 ini masih menghitung 1 kardus. Kita lihat sensor 2 masih menghitung 1 kardus. Nah, ini ya, dapat dilihat ya, tinggal 1. Set value nya 2, ini masih sisa 1. Oke, saya percepat aja. Ini seperti ini. Pneumatik mendorong sampai menyentuh LS3, kemudian LS3 kembali, ini juga kembali, kemudian harus berjalan hingga menyentuh sensor 1 seperti ini. Kemudian ini akan berjalan, ini akan semula pada maksimal, servo aktif, kemudian servo sudah aktif akan mengaktifkan motor 3, dia akan naik, ini akan semula, ini akan maksimal, kemudian katrol bergeser, otomatis ini semula, ini maksimal, maka dia akan turun, katrolnya turun, otomatis ini semula dan ini maksimal lagi, otomatis dia akan membuka, masukkan ke dalam kardus. Kemudian jika ini saya narik, otomatis ini kembali semula, ini maksimal dan katrol bergeser ke posisi semula, maka dia akan semula lagi, dia akan maksimal, konver 3 aktif. Nah, di sini kardus yang berisi tisu tadi akan berjalan melewati sensor 2. Kemudian hidrolik ini akan aktif. Nah, karena telah mencapai 2 kardus. Ya, ini. Maka step 16 bisa kita jalankan. Oke, untuk biru ini apa? Ini cuman penampang ya, jadi cuman wadah aja untuk terletak kardus tadi. Hidrolik 1 mengangkat kardus. Oke, hingga menyentuh. Kalau dia mengangkat, otomatis batas awal dia akan terlepas hingga menyentuh LS10. Nah, maka silinder B mendorong ke ruang penyimpanan. Hidrolik 2 aktif. Oke ya, betul ya. Hingga kalau hidrolik 2 aktif, otomatis posisi semula dia akan seperti ini hingga menyentuh batas maksimal LS11. Oke, jika telah menyentuh LS11, silinder A atau hidrolik 1 kembali seperti semula. Kalau kembali seperti semula, dia akan turun, maka kondisi maksimalnya akan mati hingga dia menyentuh LS12, maka silinder akan mati. Kemudian silinder B akan kembali ke posisi semula, hidrolik B kembali hingga menyentuh LS13. Nah, setelah ini sampai di bawah posisi semula, maka silinder B akan aktif, hidrolik 2 ini akan aktif, maka LS11 yang tadinya kondisi maksimal dia akan
kembali seperti semula hingga silinder B ini menyentuh LS13, maka dia akan mati. Seperti ini. Jadi kardus yang ada di sini, 2 kardus tadi telah dipindahkan ke tempat distribusi. Seperti itu, pendistribusian. Dan sistem ini akan terus berulang hingga tombol emergency ditekan. Oke, saya akan coba permisalan jika convert ini jika seperti ini ya. Untuk emergency. Nah, waktu seperti ini emergency tekan, maka lampu indikator hijau akan mati, kompresor juga mati, semua output yang ada di sini akan mati. Seperti itu. Meskipun kita gerak-gerakkan di sini, dia nggak bakal terpengaruh ya. Karena kondisi emergency di sini mintanya seluruh sistem mati, lampu indikator emergency menyala kelap-kelip. Oke, sudah sesuai seperti ini. Baik, cukup sekian pemaparan simulasi dari tugas besar saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.